Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang melaporkan hasil pengukuran ya. Nah, kemarin juga kita sudah belajar ketidakpastian hasil perhitungan ya. Ketidakpastian hasil perhitungan ya. Tapi itu semua berasal dari pengukuran tunggal ya. Hasil perhitungan tapi dari pengukuran tunggal ya kemarin. Misalnya volume ini volume 4/3 PR pangkat 3 ya, pengukurannya pengukuran tunggal ya. Sehingga Anda gunakan rumus ini kan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pengukurannya berulang? Semua besaran terukur berasal dari pengukuran berulang. Ya, biasanya dinyatakan dengan simpangan baku. Jadi X sama dengan X rata-rata plus minus simpangan baku. Y sama dengan Y rata-rata plus minus simpangan baku. Kemudian rumusnya sama, berbentuk umum aja, yaitu A X pangkat N Y pangkat M. A ini koefisien tidak punya ketidakpastian, ya. Jadi pasti benar. Jadi ketidakpastian hanya diwakili oleh X dan Y. Nah, kalau kemarin kan pangkatnya turun, ya. Kalau kemarin kan pengukuran tunggal ya. Jadi kalau set AX pangkat N, Y pangkat M, ini semua pengukuran tunggal. Delta X-nya berasal dari pengukuran tunggal, delta Y-nya pengukuran tunggal. Maka ketidakpastian perhitungan Z ini, ketidakpastian relatifnya, itu kan pangkat turun, ketidakpastian relatif X, ditambah pangkat Y turun, kali ketidakpastian relatif Y. Ini kalau pengukuran tunggal. Nah, kalau pengukuran berulang, ya seperti ini. Ya, ketidakpastian relatif untuk pengukuran berulang semuanya ya X dan Y adalah ini pakai kuadrat. Jadi pangkat tetap turun dan karena kuadrat nggak perlu dikasih harga mutlak. Jadi N kali sama ini delta X per X juga, cuman ini SX kan. Kuadrat tambah ini pangkatnya juga turun M. Ini biasa delta Y sebetulnya ini kan. Delta Y per Y tapi kuadrat. Nah itu ya. Nah, mari kita pelajari dari contoh soal yang diambil dari fisika pelajaran ini ya. Diambil dari fisika pelajaran ini. Ya. Untuk menerapkan rumus ini. Ketidakpastian relatif hasil perhitungan dengan pengukurannya berulang. Jadi di sini diketahui A itu 840 ohm. Ya, dengan simpangan baku karena dia berasal dari pengukuran berulang, SA strip sama dengan 1 ohm. Ya. Jadi ini sebetulnya itu delta A, cuma delta A yang berulang, karena itu bentuknya simpangan baku. B, 90 ohm, dengan simpangan baku atau delta B ini, tapi berulang 0,5 ohm. Kemudian untuk R, ini R ya, R, 250 ohm, dengan SR adalah 1 ohm. Ini rumusnya, ini kan rumus saja, jadi nggak perlu Anda ingat, sudah diberikan. Jika X, jadi X ini yang akan dihitung. Dari ABR, rumusnya adalah R kali A per B. Tentukan nilai X dan delta X menurut percobaan ini. Jadi berapa nilai X, berapa delta X. Kemudian tuliskan laporan hasil percobaan. Ya, sebagai X plus minus delta X. Yaitu. Oke, kita akan kerjakan dengan, nanti kita akan ke rumus ini kan. Jadi pertama, kita lihat dulu ya, nih. Jadi kita lihat dulu. Kita harus buat sehingga ini pangkatnya seperti ini, ya. Oke, jadi X sama dengan RA per B. Ya kan? Ini bisa saya tulis X sama dengan, kalau nggak ada pangkatnya, pangkat 1 ya. Pangkat 1, A pangkat 1, B pangkat min 1. Begini kan ya. Maka delta Z per Z, ini sekarang rumusnya. Ini berarti delta X per X, tapi pengukuran berulang ya. Jadi akan sama dengan akar, kan gitu. Pangkatnya turun. Kebetulan ini pangkat 1. Ya toh. Terus ketidakpastian relatif. Ya toh. Ketidakpastian relatif, itu di sini SR ya. Sebetulnya delta R Anda tulis juga nggak ada masalah. Ya. Cuman di sini SR. Per R. Kuadrat. Gitu aja. Ditambah, ini 1 juga, kali keseran relatifnya, SA per A, kuadrat. Ditambah, nah,
Ini turun juga min 1, ya, tapi nggak apa-apa. Min 1 nanti kalau kita kuadratkan kan 1 juga. Kali SB per B kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita transfer rumus itu seperti ini, ya. Ini rumus ini. Sudah, selesai. Tinggal kita masukkan angkanya kan. Sama dengan akar. Ini 1 nggak usah. SR-nya berapa? Ini. 1. Ya, SR ini. Ya. R-nya tentu yang ini 250. A-nya yang ini 840. B-nya yang ini 90. Ya. 90. Kalau Anda hitung itu, ini adalah 2333,33. Nah, ini X-nya. Ya. Terus dari sini kita bisa ngitung delta X kan. Delta X-nya berapa ini? 0,00695 kali X. Nah, jadi kalau dikalikan, ya kalikan aja. 0,00695 kali 2333,33. Nah, ini akan ketemu, kalau Anda hitung, ya delta X ini akan ketemu 16,217. Ya, inilah delta X-nya. Ya, ini X-nya. Ya, jadi sudah dijawab pertanyaan ini. X-nya ini, delta X-nya ini. Ya, tapi kalau melaporkan nggak boleh seperti ini kan. Nah, kalau melaporkan kan harus sesuai angka pentingnya. Nah, seperti kemarin, kalau mau melaporkan ini dicek berapa persen. Ya, persen kesalahan relatif ini harus tahu berapa persen. Supaya kita tahu, kita bisa tuliskan berapa angka penting. Jadi ini kita jadikan persen. 0,00695 kita kalikan 100%. Maka kita dapat 0,695%. Nah, kemarin kan ada 10%, itu 2 angka penting. Ya, 1% 3 angka penting. 0,1% 4 angka penting. Gitu kan ya? Seperti itu. Nah, sekarang 0,695% ini dekat kemana? Ke 10%, 1% atau 0,1? 10 kejauhan ya. Jadi kelihatannya kalau nggak 1, 0,1. Tapi lebih dekat ke 1 ya. Karena ini 0,6 kan, kalau kita bulatkan juga 1 kan. Jadi dia dekat ke 1%. Jadi dia hanya boleh dituliskan dalam 3 angka penting. Ya, sesuai dengan kesalahan relatifnya. Sesuai dengan ketidakpastian relatif, maka hanya dituliskan dalam 3 angka penting. Jadi nanti Anda harus laporkan X plus minus delta X kan. Kita tulis dulu X-nya berapa. Ya, 2333,33 plus minus delta X-nya 16,217. Nah, Anda perhatikan 3 angka penting ya. Tentu ditentukan oleh ini dulu. 3 angka penting berarti berhenti di sini. Berarti 3 ini jadi 0 karena dia tidak bisa dibulatkan. Kalau dibulatkan kan ini 4. Jadi ini akan jadi 2330. 2330. Tapi angka pentingnya berhenti di 3. 0 ini bukan angka penting. Ya, 0 ini bukan angka penting, tapi angka pembulatan. Ya, jadi hanya sampai puluhan. Plus minus. Berarti di sini harus sampai puluhan kan? Puluhan tuh ini. Nah, kalau ini kan satuan. Satuannya bukan angka penting. Satuan bukan angka penting ini. Puluhannya angka penting.
Nah, 16 ini dekat ke mana? Dekat ke 10 atau dekat ke 20? Tentu dekat ke 20 kan? Jadi 20. Puluhan. Tapi angka pentingnya stop sampai 2 ini. Jadi ini bukan angka penting ya. Ini bukan angka penting. Ini angka pembulatan aja. Ini bukan angka penting. Ya, angka pentingnya berhenti sampai 2 ini. Ya, jadi harus sama kan? Kalau di sini puluhan, di sini juga harus puluhan. Ya, sehingga kalau Anda jumlahkan, kalau Anda mau tahu hasil pengukurannya kan, maka ini akan Anda bisa dapat X maksimum. X maksimumnya ditambah kan, berarti hambatannya maksimum, ini ohm ya satuannya. Maka hambatan maksimumnya adalah 2330 ditambah 20. Anda perhatikan, 2330 jadi 2350. Tuh, angka pentingnya 3. Ya, kalau Anda kasih angka di sini kan angka pentingnya jadi 4. X minimum juga gitu. Akan 2 angka penting. 3 angka penting, 2330 kurang 20. Ya. Anda lihat jadi 2310 ohm. Jadi ini hambatan maksimum nilainya ini hambatan minimum. Ya, seperti itu ya cara menghitungnya. Hasil perhitungan dari semuanya pengukuran tunggal sudah ya. Semuanya pengukuran tunggal sudah. Ya, contoh soalnya yang kemarin ini kan. Ini semua pengukuran tunggal. Ya. Semua pengukuran berulang yang barusan ini, ya. Ini yang barusan. Nah, bagaimana kalau campuran? Ada yang dari pengukuran tunggal, ada yang dari pengukuran berulang. Nah, ini hanya teori aja, soalnya sama aja. Ya. Bagaimana kalau hasil hitungan itu diperoleh dari besaran terukur yang berasal dari gabungan pengukuran tunggal dan berulang? Ya. Jadi misalnya delta Y dari pengukuran berulang. Makanya simpangan baku. Sementara dari delta X dari pengukuran tunggal. Nah, pengukuran tunggal dijamin 100%. Tapi kalau pengukuran berulang itu hanya dijamin 67%. Benar. Ya, peluangnya hanya 67% benar atau 2/3. Nah, kalau menghitung harus disamakan. Nah, yang disamakan ini 100%. Karena ketidakpastiannya harus lebih kecil, ya. Maka diseragamkan dengan dikali 2/3. Ini, pakai rumusnya sama, akar, jadi kita anggap seperti pengukuran berulang yang tunggal juga. Ya. Jadi delta X per X cuma dikali 2/3. Karena dia dijamin 100%, sedangkan ini 67, dia harus ngalah. Ya. Jadi di dalam fisika yang harus ngalah yang lebih baik. Ya. Jadi N kali 2/3 delta X per X pangkat 2. Ditambah, ini sudah pengukuran berulang kan? Jadi tidak perlu dikali 2/3. Nah, ini. Ya, tidak ada contoh soalnya. Tapi bisa Anda selesaikan, tidak terlalu susah. Oke, kita lanjut ke contoh soal lagi. Nah, nomor yang kedua, ini diambil dari penuntun belajar. Ya, jadi diambil dari penuntun belajar. Ini, yang jilid 1. Penuntun belajar fisika. Ya. Ini soalnya ribuan ya, lebih dari 1000. Sehingga cukup banyak dan diambil dari soal dalam negeri, luar negeri, dan dari referensi. Kalau yang tadi kan dari buku pelajaran ya, kalau yang tadi kan dari sini. Oke. Ada yang dari 1000 pena nanti ya. Oke. Suatu benda dijatuhkan dari sebuah menara. Ya. Dan selang waktu untuk tiba di tanah, jadi perhatikan, selang waktu untuk tiba di tanah adalah 3,0 plus minus 0,1 sekon. Ya, jadi ini adalah delta T-nya. Ini T-nya, ya, tentu T rata-rata mungkin ya. Atau T saja dari pengukuran ya. Pengukuran berulang. Jika percepatan gravitasinya 10, ya, tanpa ada kesalahan ini ya, maka ketinggian menara di atas tanah. Ketinggian menara di atas tanah. Jadi H. H ini adalah setengah GT kuadrat. Ya. Di sini G-nya tidak diperoleh dari hasil pengukuran. Ya. Jadi dianggap aja bilangan konstan, 10. Ya. Jadi kalau Anda masukkan ke sini, H itu 5T kuadrat. Nah, seperti ini. Ya.
Maka ketinggian menara di atas tanah H harus dilaporkan seperti apa laporannya. Ya, laporannya seperti apa. Oke, jadi kalau Anda lihat laporannya kan ini 1 desimal, ini juga 1 desimal. 1 desimal, 1 desimal. Benar ya? Ini dari satuan, 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 satuan. Benar semua. Nah, sekarang tinggal kita hitung mana yang benar. Ini kan kita anggap pengukuran tunggal ya. Karena dia tidak tulis simpangan baku, jadi kita anggap pengukuran tunggal. Sehingga kalau persamaannya seperti ini, maka yang kita punya rumus kan percepatan relatif ya. Besaran relatif maksud saya. Ketidakpastian relatif ya. Kita hanya punya ketidakpastian relatif. Oke, yang penting pangkatnya kan turun. Jadi pangkatnya 2, enggak usah dikasih harga mutlak lah, positif ya toh. 2 terus delta T per T, begitu kan ya. Jadi kalau Anda lihat rumusnya kan begitu ya. Delta T per T. Ini ya. Delta Z per Z, pangkat turun, delta X per X. Ya, jadi pangkat turun, delta T per T. Sudah selesai. Ini 2 kali delta T-nya ini 0,1, T-nya 3. Ya, kalau Anda hitung ini dalam persen ya, kalikan aja 100%. Karena kita mau lihat berapa angka penting kan. Jadi 6,7% lah ya. 6,7%. Nah, kita punya kalau 10%, 2 angka penting. Kalau 1%, 3 angka penting. Kalau 0,1%, 4 angka penting. Nah, 6,7 ini dekat dengan 10. Kalau dengan 1, kejauhan. Kan ini kalau kita bulatkan kan 10. Jadi 2 angka penting. Ya, dia dekat dengan 10. Jadi ini bisa dinyatakan dalam 2 angka penting saja. Ya. Oke, itu yang penting. Nah, sekarang baru Anda hitung H-nya. Ya kan kita nanti nulis laporannya kan H plus minus delta H. Baru Anda hitung H-nya pakai rumus 5T kuadrat kan. Jadi 5 kali T-nya ini 3. 3,0 kuadrat. Jadi 45. Ya, 2 angka penting kebetulan pas 45. Misalnya 3 angka penting, maka Anda harus tulis 45,0. Ya, jadi kalau 3 angka penting Anda harus tulis seperti ini. Tapi kan di sini kebetulan ini hanya dekat dengan 10%. Jadi 2 angka penting aja. Jadi yang benar 45. Jadi kalau Anda mau jawab pun jawabannya itu tinggal ini, D atau E. Tinggal D atau E. Yang ini sudah salah karena ini 3 angka penting. Oke, plus minus delta H. Delta H-nya Anda hitung dari rumus ini kan? Ini. Delta H per H itu 6,7%. Ya, berarti delta H akan sama dengan 6,7 per 100, ya kan? Kali H. Ya, kali H. 6,7 per 100 kali H. H-nya berapa? 45. Ini kalau Anda hitung itu hasilnya adalah 3. Nah, sekarang Anda lihat, ini sampai satuan kan? Berarti delta H juga harus sampai satuan. 3. Ya, begini. Ya, jadi angka yang ini tuh harus ngikutin ini. Kalau ini sampai satuan, dia sampai satuan. Kalau ini sampai puluhan, angka pentingnya dia harus sampai puluhan. Kalau sampai 1 desimal, di sini harus 1 desimal. Ini tuh ngikutin ini. Jadi jawabnya adalah E. Kita ke soal nomor 3. Nomor 3 ini diambil dari 1000 pena ya. 1000 pena ini nih. Ya, ini 1000 pena fisika Marten ini. Ya. 1000 pena fisika. Ingat ya, 1000 pena. Bukan yang lain. Tapi sudah tidak terbit. Tapi saya janji saya akan perbaiki buku ini. Sehingga dia akan kembali bestseller sesuai dengan zamannya. Oke, kita terus sekarang nomor 3.
Kesalahan relatif. Jadi ditanya kesalahan relatif ya. Kalau kesalahan relatif itu, kalau ini V, delta V per V. Gitu. Kebetulan disuruh nyatakan dalam persen. Kan gitu. Ya. Rumusnya, V sama dengan Pi R kuadrat H. Ya. Pi itu 3,14 lah ya. Kalau nggak ada keterangan 3,14. Nah, berarti sesuai ini dianggap pengukuran, nggak ada keterangan dianggap pengukuran tunggal ya. Dianggap pengukuran tunggal. Maka kalau pengukuran tunggal, maka kesalahan relatif dari hitungan hanya bergantung pada pangkat kan. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Pangkatnya turun kan. 2 kali kesalahan relatif R. Ya, ketidakpastian relatif R. Ditambah pangkatnya turun 1. Ketidakpastian relatif H. Jadi seperti itu aja. Nah, tinggal Anda tulis. Ya, ini sudah dapat sudah. Hanya dinyatakan dalam persen. Jadi 2, delta R-nya berapa? Ini delta R-nya. 0,02. Per R-nya ini. Ya, 0,57. Ditambah delta H. Delta H ini. Ya, 0,2. Per H ini 27,2. Nah, inilah kesalahan relatif atau ketidakpastian relatif. Ya, baru dikalikan 100%. Nah, seperti ini. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, Anda harus hitung kan? Ini kan multiple choice. Anda tidak boleh pakai kalkulator. Oke, jadi bagaimana cara ngitungnya? Ya, bikin aja ini. Ini desimalnya hilang ya. Jadi ini 2 kali, ini jadi 57. Berarti dikali 100 kan? Berarti ini juga harus dikali 100. 2. Kan gitu. Tambah. Ya. Ini 27, 2. Kalikan 10, ini juga dikalikan 10. Nah, begini. Baru dikali 100. Ya, berarti langsung aja kalikan 100. 2 kali 2 kali 100, 400. Ini 400 per 57. Ini, misalnya Anda mau bagi dulu. Ini bisa dibagi nih. Ya, dibagi dulu. Ini 1, 1, 3, 6. 1 kali 1, 100. 100 per 136. Udah Anda hitung. Mana ini yang benar? 400 Anda bagi 57. Berapa ini? 8 nggak nyampe kan? 7 saja. Ya, 7. Ya, kalau Anda hitung ini sekitar 399. 7 tambah 100 per 136. Berarti 1000 kan? 136. 1000 dibagi 136. Ya, tentu yang paling mendekati D. Ya. Tinggal 7 kan? 7 kan hanya ada 2. 7,7 atau 7,2. Ini 1000 kalau dibagi 136 nggak mungkin 2. Kalau 2 terlalu kecil kan? Jadi pasti mendekati 7. Gitu. Ya itu multiple choice. Nggak usah pakai kalkulator kan? Oke, kita ke soal yang terakhir. Nomor 4. Ya. Biar Anda mahir, kita 4 soal aja untuk menutup bagaimana laporan. Jadi berikutnya kita akan masuk ke vektor ya. Kita anggap angka penting ini selesai, kita masuk ke vektor minggu depan. Ya, bagian yang mungkin baru buat siswa SMP yang baru lulus SMP kan. Vektor belum diajarkan mungkin di SMP, kalaupun sudah diajarkan terlalu mudah. Ya masih kurang. Jadi Anda perlu belajar. Oke. Sekarang kita belajar soal yang terakhir ini. Yang agak sedikit lebih variatif. Ini diambil dari penuntun belajar. Nah, yang ini. Penuntun belajar ya. Jadi kalau sekarang yang terbit cuma 2. Penuntun belajar dan buku pelajaran ini. Ini buku pelajaran teorinya bagus, contoh soalnya bagus. Ya. Kemudian ini soal multiple choice-nya bagus, rangkuman teorinya langsung to the point. Dan ini 1000 pena. Ya, ini dalam bentuk contoh soalnya banyak. Ya, sehingga hampir semua problem ada di sana. Ya, jarang yang tidak, sehingga ketika Anda menempuh ujian atau hampir semuanya ada. Ya, itu memang yang kita usahakan seperti itu. Oke, sekarang kita lihat besaran P dihitung dari nilai-nilai yang diukur X, Y, Z. Jadi X, Y, Z ini diukur. Rumusnya itu. P sama dengan K, X pangkat setengah. Ini kan ada setengah-setengah ya.
Kalau Y nggak ada pangkat 1 berarti Z pangkat min 3/2. Ya. Dengan K adalah tetapan yang nilainya diketahui dengan pasti, jadi tidak punya kesalahan ini. Ketidakpastian dalam nilai-nilai yang diukur. Ya, X itu ketidakpastiannya relatif ini berarti. Ya, kalau dia tulis persen itu berarti relatif. Delta X per X itu 0,6%. Y berarti delta Y per Y. Ya, kalau dinyatakan dalam persen, ketidakpastian dinyatakan dalam persen, itu pasti ketidakpastian relatif. 0,3%. Dan delta Z per Z adalah 0,4%. Nah, ditanyakan berapa ketidakpastian dalam menghitung P. Ya, Anda sudah tahu tinggal delta P per P rumusnya adalah hanya pangkatnya saja. Pangkatnya turun setengah. X berarti ketidakpastian relatif dari X. Tambah pangkatnya turun 1. Ketidakpastian relatif dari Y. Ditambah ini pangkatnya turun, tapi dikasih harga mutlak karena min ya. Delta Z per Z. Ya, ketidakpastian relatif dari Z. Oke, tinggal masukkan. Jadi ini setengah delta X per X ini 0,6%. Ditambah 1 kali delta Y per Y ini. Ditambah 3/2 kali ketidakpastian relatif Z ini 0,4%. Tinggal ini. Ya, yang mana? Ya toh? Setengah kali 0,6, 0,3. Ya. Ini 0,3. Nah, sudah 0,6 kan? Ditambah 0,6 lagi. Jadi hasilnya adalah plus minus 1,2%. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah jawaban D. 0,3, 0,3, 0,6. Ya. Ya, beginilah masalah ketidakpastian, bagaimana kita hitung dan melaporkan hasil percobaan seperti apa, ya. Jadi mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman supaya bisa belajar bersama, ya. Jadi tujuannya supaya memberi semangat kepada kita untuk melayani Anda sehingga Anda bisa mahir matematik, fisika, dan kimia. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, dan Anda akan sukses. Bersama saya, Martin Kanginan.